Pernahkah kalian merasa tidak dimengerti, merasa berteriak kencang, tapi tak ada yang mendengar? Kisah ini mungkin akan terasa sangat dekat di hati. Di suatu sudut dunia, ada seorang anak kecil yang tak henti-hentinya menangis. Ia menginginkan sesuatu yang tak kunjung ia dapatkan. Detik demi detik berlalu, jam berganti hari, hari menjadi minggu, dan minggu pun menjadi bulan. Namun keinginannya tak juga terwujud, dan tangisannya tak pernah berhenti. Awalnya, tak ada yang peduli. Suara tangisannya hanyalah suara latar dalam hiruk-pikuk kehidupan. Namun, lama-kelamaan, tangisan itu mulai mengganggu. Sebagian orang merasa terganggu, sebagian lagi mulai emosi. Mereka marah, bahkan ada yang membentak anak itu, berharap tangisannya berhenti. Tapi, anak itu tak juga diam. Tangisannya justru semakin menjadi, seolah sengaja memancing amarah orang-orang di sekitarnya. Puncaknya, seorang pemuda berbadan kekar yang tak lagi sanggup menahan emosinya mendekati anak itu. Dengan wajah memerah karena marah, ia mengangkat tangannya yang besar, bersiap melayangkan pukulan. Ia berpikir, mungkin hanya cara ini yang bisa membuat anak itu diam. Namun, sebelum tangan itu mendarat, sebuah suara menghentikannya. "Jangan, jangan pukul anak itu!" teriak seorang pemuda lain dari kejauhan. Pemuda baik hati ini segera berlari mendekat, menahan lengan si pemuda pemarah. "Sudah, biarkan saya yang menangani anak ini," ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Si pemuda pemarah, entah kenapa, menurut dan melangkah mundur, masih dengan napas yang memburu. Kini, tinggallah si pemuda baik hati dan anak kecil yang masih menangis terseduh-seduh itu. Dengan penuh kelembutan, ia berjongkok menyamai tinggi si anak. Ia sentuh bahunya dengan kasih sayang. "Sebenarnya, kamu mau apa, nak?" tanyanya lembut, mencoba menenangkan. Tak ada jawaban. Justru sebaliknya, tangisan anak itu semakin keras, memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Sang pemuda baik hati terdiam sejenak. Alih-alih ikut frustrasi, ia justru mencoba mengamati lebih dalam. Ia perhatikan setiap detail dari anak kecil yang malang itu. Matanya kemudian tertuju pada sesuatu yang aneh. Anak itu menangis sambil terus memegang erat telapak kakinya. Rasa penasaran mendorong sang pemuda untuk melihat lebih dekat. Dengan sangat hati-hati dan lembut, ia mencoba membuka genggaman tangan mungil itu dari kakinya. Dan di sanalah ia menemukan jawabannya. Sebuah duri yang cukup besar menancap cukup dalam di telapak kaki mungil itu. Pantas saja ia menangis. Rasa sakit yang tak tertahankan itulah sumber dari semua air matanya. Apa yang ia inginkan sejak tadi bukanlah mainan atau permen. Yang ia inginkan hanyalah seseorang yang mau menolongnya, seseorang yang bisa mengobati rasa sakitnya. Tanpa menunggu lama, dengan kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa, pemuda itu mulai berusaha mengeluarkan duri tersebut. Ini bukan pekerjaan mudah. Duri itu menancap dalam dan si anak terus bergerak karena kesakitan. Tapi pemuda itu tidak menyerah. Ia terus mencoba dengan sentuhan yang paling lembut, sambil sesekali meniup kaki si anak, seolah meniup pergi rasa sakitnya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang dengan penuh perjuangan, klik! Akhirnya, duri itu berhasil dicabut. Seketika itu juga, keajaiban terjadi. Tangisan yang tadinya tak berhenti, kini mereda. Isak tangis perlahan berubah menjadi napas yang teratur. Dan sedikit demi sedikit, sebuah senyuman manis mulai terukir di wajah mungilnya yang basah oleh air mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, anak kecil itu langsung memeluk erat sang pemuda. Sebuah pelukan tulus, penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Dan di saat itulah, dalam dekapan hangat itu,
Sang pemuda baru menyadari satu hal lagi. Anak kecil itu ternyata tunawicara. Dia tidak bisa mengatakan tolong. Dia tidak bisa menjelaskan kakiku sakit. Tangisan adalah satu-satunya bahasa yang ia punya untuk mengkomunikasikan penderitaannya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Seringkali kita terlalu cepat menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat atau dengar di permukaan. Kita mudah marah pada tangisan seseorang tanpa pernah mencoba mencari tahu apa duri yang menjadi penyebabnya. Setiap orang punya duri dalam hidupnya. Mungkin itu bukan duri sungguhan, tapi bisa jadi itu adalah rasa sakit, kesedihan, trauma, atau beban berat yang tak terlihat oleh mata. Dan terkadang mereka yang terlihat paling berisik atau mengganggu adalah mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Sebelum kita marah, sebelum kita menghakimi, mari kita berhenti sejenak. Mari kita coba untuk melihat lebih dalam, untuk mendengarkan lebih saksama, dan untuk merasakan dengan hati. Mungkin saja yang mereka butuhkan bukanlah amarah atau bentakan kita, melainkan uluran tangan, sentuhan lembut, dan kemauan kita untuk sekadar bertanya, apa yang bisa kubantu? Sebuah tindakan kecil penuh empati, seperti yang dilakukan pemuda baik hati itu, bisa mengubah segalanya. Bisa menghentikan tangisan, menyembuhkan luka, dan bahkan menyelamatkan seseorang. Mari kita belajar untuk menjadi pemuda baik hati dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.